Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan kakak-kakak semua di sini. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih. Gimana? Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, baik, baik. Baik, Kak, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat buat ngobrol-ngobrol kali ini. Tapi banyak manfaatnya dan isinya juga di acara kita malam ini yaitu Grow Talk Series bersama Grow Bareng. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Atsila sebagai moderator dan juga bakal nemenin teman-teman dalam sesi obrolan kita yang bertemakan mulai nggak asal mulai. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan nih, aku mau bacain dulu sedikit profil singkat dari narasumber kita malam ini. Lanjut aja, yang pertama itu ada Kak Ahmad Zaim Muzaki. Kak Zaim ini merupakan mahasiswa teknik industri di UPN Veteran Jakarta. Beliau terlibat di dunia pengembangan diri, consulting, dan community leadership. Dan masih banyak pengalaman lainnya. Nah, saat ini Kak Zaim juga menjadi consulting intern di Twimbit Indonesia. Selain pengalamannya yang luar biasa ini, Kak Zaim juga memiliki banyak awards seperti menjadi global finalis Global Hackathon 2024 by Angle Hack dan juara winner pertama Hack Jakarta Hackathon Competition by Angle Hack. Selanjutnya pemateri kedua itu ada Kamia Putri Dalimunte. Nah, Kamia ini saat ini sedang menempuh studi di jurusan akuntansi di Universitas Pertiwi. Beliau memiliki banyak pengalaman kerja di bidang digital marketing dan sales. Aku bacain sedikit pengalaman kerjanya, ya, soalnya ada banyak banget nih, jadi aku bacain salah satunya aja, yaitu sebagai Business Operation dan Partnership Coordination. Kami juga merupakan seorang business owner dari Camly Shop dan seorang content creator dengan lebih dari 32.000 followers di Instagram yang fokusnya pada topik self-growth dan produktivitas. Keren-keren banget kan pemateri kita malam ini. Nah, tentunya perjalanan Kamia dan Kak Zaim ini bukan yang hal mudah ya Kak pastinya. Dan malam ini Kak Zaim dan Kamia bakal berbagi perjalanan mereka dalam memulai sesuatu yang pastinya bukan asal mulai tetapi punya arah dan tujuannya. Aku mau sapa-sapa dulu nih kakak pematerinya. Di sini ada Kamia. Halo Kamia. Halo, selamat malam teman-teman Kak Sila. Malam juga Kak. Ada Kak Zaim juga. Halo Kak Zaim. Oh, hai, malam semuanya. Malam kami ya, malam Kak Tila. Halo Kak Ahmad, selamat malam. Nah, oke, sebelum kita masuk ke sesi materi, aku mau kepo-kepo sedikit nih, Kak. Ketika kita pengen menjadi orang yang lebih baik lagi, kan pasti akan melewati sesuatu proses di mana kita memulai sesuatu nih, Kak. Nah, boleh enggak nih, Kamia dan Kak Zaim, eh, share pengalaman yang paling memorable bagi kakak-kakak yang mungkin bisa di-share ke kita semua nih, Kak. Mungkin bisa dimulai dari Kamia dulu, disilakan. Oke, terima kasih Kak Sila. Oke, pengalaman memorable ya. Sebenarnya banyak nih Kak. Cuman aku ambil salah satunya aja. Karena aku sekarang lebih fokus ke content creator, jadi aku akan bagi pengalaman aku sebelum membangun personal branding. Sampai di 35.000 followers sekarang dengan waktu 5 bulan aja. Jadi aku mulai bangun personal branding itu di awal tahun 2025. Jadi itu termasuk cepet banget menurut aku ya. Karena 5 bulan aku udah bisa capai 30 ribuan followers. Dan pastinya ini cocok banget ya temanya mulai nggak asal mulai.
Kalau kita mulai, tapi asal-asalan, nggak mungkin aku bisa capai di 30.000 followers. Pastinya di balik itu semua, proses aku semua, sebelumnya sudah pernah aku belajar di tempat-tempat yang lain, atau misalnya aku nonton YouTube, aku belajar sama mentor, atau aku belajar dengan akun-akun yang udah growth duluan, seperti itu. Jadi nanti di next slide aku bakal bahas lebih lanjut. Seperti itu Kak Atsila. Oke, ada perjalanan menariknya ya Kak di balik Iya, semua itu ya. betul. Selanjutnya dari Kak Zaim, gimana nih Kak pengalaman yang paling memorable-nya? Oke, kalau dari aku pengalaman paling memorable, mungkin aku cerita kalau misalkan aku tuh dari maba tuh suka banget ikut competition teman-teman. Jadi kayak aku, fun fact, aku tuh kalau misalkan keluar negeri, itu keluar negeri karena cuman lomba gitu. Jadi kayak aku tipe orang yang sebenarnya nggak suka traveling dan maksudnya kayak is not willing to pay untuk kayak untuk yang jalan-jalan keluar negeri gitu. Tapi kayak aku tuh bener-bener yang kayak keluar negeri, misalkan kayak kemarin ke Korea, Singapura, Malaysia segala macam itu bener-bener kayak pure karena competition gitu. As mahasiswa gitu, aku ngerasa kayak ternyata untuk ikut suatu competition tuh is not you looking for the winners itself gitu loh. Tapi is more than better kalau misalkan kita nyari experience gitu. Kayak kapan lagi kayak anak mahasiswa gitu kan, kayak anak umur 20 gitu kan, kita bisa ngerasain untuk ya at least keliling Asia gitu kan, mungkin gak usah bilang keliling dia, tapi at least keliling Asianya kayak yaudah kita ikut competition gitu kan, and it's totally free kayak gitu. Dan ya itu senang banget sih karena kayak kemarin aku bisa dapat global finalist itu dari total kayak sekitar 4.000 developer all around the world itu kayak apalagi lawan aku udah yang kayak udah kerja di tech startup yang ada di San Francisco, aku bisa ketemu sama ibaratnya kayak senior-senior yang ada di Singapura segala macam, yang aku yang sekedar mahasiswa itu udah yang jadi ya, my plus point karena kayak mungkin nggak semua teman-temanku bisa ngerasain ini gitu kan. Well, is it only yang kayak experience dari international exposure? Karena menurutku international exposure itu penting banget untuk saat ini gitu kan. Dan ya, as in my pursuing ini ya untuk my university experience gitu kan, ini kan tahun aku ketiga di kampus gitu kan. Alhamdulillah kemarin tuh aku udah mendapatkan my 50 winners gitu. Jadi kayak total my accumulation 50 winners dari selama 3 tahun, dan ya itu kayak damn, selama 3 tahun ini ternyata I do many kind of competition yang aku ngerasa kayak sekarang udah bulat 50 gitu kan dari kemarin terakhir di Unilever gitu kan. So ya, it's really it's really many kind of experience yang bisa aku dapetin gitu kan. Gak cuma tentang the competitionnya sendiri, tapi kayak teman baru, network baru, mentor baru, jalan-jalan baru gitu kan. So ya, mungkin aku akan jelasin nanti ketika di presentation. But ya, it's the another side kalau misalkan kalian ikut competition. Gitu. Oke, banyak banget ya Kak pengalaman semua di balik ini itu. Nah, eh, kayaknya teman-teman makin nggak sabar ya buat dengerin materi dari kami dan Kak Zaim. Nah, buat teman-teman boleh nih siapin dulu alat tulisnya. Siapa tahu ada mau yang nyatet poin-poin penting atau pertanyaan yang nanti mau ditanyain setelah sesi pemaparan materi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi materi yang akan disampaikan oleh kami dan Kak Zaim. Untuk yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh Kak Zaim dulu ya, Kak. Silakan, Kak. Oke, Hi everyone. Aku mau ini dong emotional checking dulu, feelings checking dulu kayak aku mau kalau misalkan kalian lagi kayak hari Minggu ngantuk kayak aduh pengen tidur besok dari Senin yang kayak mager gitu boleh ketik satu, tapi kalau kalian yang kayak ayo Kak gas 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 gitu kayak "Are you still vibing for this sessions?" kalian boleh ketik dua. Ya kan besok besok apalagi Senin ya kan, kayak apalagi kalau kalian ada yang lagi magang atau kayak lagi kayak besok lagi nyambi tuh kan. Senin. But ya, I'm make sure di sini sama kami yang nggak akan bikin hal yang boring ke kalian karena kayak ya hopefully apapun yang kita akan sharing di malam hari ini itu akan ya benar-benar impactful for you guys lah. Kayak gitu. Oke, thank you so much for the giving the response, lovely responsive. And yep, hari ini kita bakal bilang dengan mulai nggak asal mulai dengan coba aja dulu. So basically sebenarnya coba aja dulu ini adalah principal value yang aku milikin. Jadi kayak kemanapun aku cerita, kemanapun aku ngobrol sama orang, kalau ditanya Zaim tuh sebenarnya apa sih reason di balik semua ini gitu kan. Ya aku simple kayak karena aku adalah typical person yang coba aja dulu. But before we go deep dive, aku mau kenalan lebih jauh. So ya, ya tadi udah jelasin aku dari anak UPN, aku angkatan 22 gitu. Jadi kayak aku masih semester 6 dan ya currently aku pursuing di CEO office intern di Lingotalk gitu. Actually besok my first day, so I'm really happy.
untuk bisa jadi CEO office di salah satu company startup yang di Indonesia juga. But actually pursuing my career 6 bulan ke belakang aku lebih banyak di consultant bisnis sebenarnya. Dan many kind of projects yang mungkin aku pernah pegang juga. Jadi kayak aku tuh tipe yang kayak lumayan banyak nyoba banyak hal. Jadi kayak organisasi di tipe yang leadership, bisnis, even kayak aku bikin konser musik gitu kan, atau kayak misalkan main ke creative industry gitu. So ya many of scope yang emang aku coba pursuing, dan ya sampai saat ini that's why kenapa aku punya apa ya, punya T-shape lah yang aku bawa kemana-mana kayak gitu. Dan ya as a national international experience juga aku punya. Dan jadi kalau emang kalian mau tanya nggak cuma tentang simple hal-hal yang ada di kampus, yang luar kampus, ya I'm supposed to be untuk bisa answer for that lah. But the next question is, aku tuh anak UPN. UPN tuh peringkat 101, 102 untuk saat ini di kampus di Indonesia. We are not top university, nggak kayak UI, ITB, UGM segala macam gitu kan. And many kind of organizations in university more the prestigious dibandingkan kita ikut BEM, himpunan gitu kan. Kayak I'm not talking kayak misalkan ikut BEM atau himpunan itu adalah organisasi yang biasa aja, but I'm supposedly talking like banyak loh organisasi yang emang lebih prestis kayak gitu, because is apa ya, bisa bilang reality speaking, kayak ya ternyata organisasi di luar tuh banyak banget yang prestis kayak gitu. Even kayak komunitas kayak Grow Barengnya juga adalah salah satu yang prestis gitu kan. And many kind of the programs yang cocok untuk kita coba gitu kan, kayak WLI, MSIB, Unilevers, dan lain semacamnya gitu kan. Banyak banget opportunity yang bisa ngebuat kita as personal growth itu besar gitu kan. Dan banyak banget top company yang ibaratnya kalau kita mau entry gitu kan, kita kan sebagai mahasiswa pasti nyasarnya kayak, atau kayak sebagai teman-teman yang udah lulus, kayak pasti akan mau dong untuk kerja di top company gitu kan as a title. Tapi masalah mereka juga pakai punya sistem yang kuratif gitu kan. Nah, dengan banyak banget teman-teman kita yang di top uni, banyak teman-teman kita yang udah lebih unggul, banyak teman-teman kita yang udah lebih duluan masuk top company gitu kan. Gimana sih cara kita gitu kan? Apalagi aku nggak tahu ya teman-teman asal uninya dari mana gitu kan. Bersyukur kalau misalkan teman-teman mungkin udah masuk top uni gitu kan, proud of you gitu, karena dulu kalian udah benar-benar learn as a good as well. Tapi gimana kalau misalkan kalian sama kayak aku nih, kita dari generasi tier B gitu kan, kita nggak bisa ngasih sesuatu yang terbaik gitu, karena kayak at the end ketika udah denger sharing dari aku sama kami, ternyata kalian cuma nonton doang gitu. Karena the main point what I'm talking about adalah do more action more than you get yapping. But the main point yang mau aku sampaikan di awal itu adalah kayak sebenarnya penting banget buat kalian itu ngerti sebenarnya tingkat maksimal diri kalian tuh sampai mana kayak gitu. Kayak karena kalau kalian udah ngerti kalian kapan tingkat maksimalnya, at least kalian tahu kalian tuh bisa outstanding di suatu saat. Karena sometimes aku selalu ngeliat teman-teman yang kayak, aduh aku takut nggak bisa bagi waktu sama kampus, aduh aku takutnya nggak capek, aduh aku gampang sakit dan lain semacamnya gitu. Sebenarnya itu tuh kalian cuma punya kekhawatiran sama diri sendiri aja gitu. Karena at the end diri kita itu tuh punya batas overloadnya masing-masing, dan itu di tiap hari pasti selalu beda gitu. That's why kayak kenapa kalian harus ngerti sebenarnya kapasitas kalian tuh sampai kapan kayak gitu. Apakah kalian udah mentok nih, udah dorong pushing yourself untuk ngasih maksimal di setiap opportunity? Apakah kalian udah bisa nih kira-kira ngasih kesempatan buat diri kalian untuk bisa ngasih yang terbaik gitu kan? Lebih simple kayak itu yang kalau misalkan gue apa ya selalu lihat dari diri gue gitu. At the end kalau misalkan nanti kalian itu udah ngeliat suatu opportunity dan kalian mau maksimalin, nah itu harus mikir gitu, apakah kalian udah berani ngambil kesempatan itu atau belum. Nah, untuk ngelihat di gimana sebenarnya ngelihat kapasitas diri sendiri ya, atau ngelihat maksimal dari diri kita itu tuh sebenarnya 4 hal aja. Satu, itu dari segi kesehatan dulu. Fisik, mental, dan emosional. Fisik, mental, emosional ini penting karena kayak jangan sampai ketika kalian ngambil sesuatu hal, kalian tuh kayak pushing yourself yang kayak sampai benar-benar overthinking gitu. Terus kayak kalian malah kayak akhirnya kalian malah jatuhnya ke penyakit, rumah sakit dan lain semacamnya kayak gitu. Karena kayak kesehatan adalah main priority buat kalian. Tapi selama kalian belum kayak sakit-sakitan karena agenda kalian, ya udah you go ahead kayak gitu. Terus yang kedua, kinerja dan produktivitas diri itu penting. Sometimes kayak aku ngeliat kalau misalkan kita nggak bisa manajemen diri dengan baik, kita nggak punya self management yang bagus, kita tuh nggak bisa bagi waktu, kita nggak bisa bagi prioritas. That's why kenapa penting buat kita untuk bagi prioritas dan bagi manajemen terkait waktu itu sendiri. Karena at the end, keseimbangan hidup tuh aku nyebutnya adalah hal yang bullshit kayak gitu. Kenapa nomor 3 aku tulis keseimbangan hidup itu ibaratnya adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi gitu kan. Karena sesimpel kayak nggak semua hal itu harus dilakukan gitu. Kalian tuh nggak boleh punya mindset yang kayak aku mau all in di semua hal, aku mau make sure semua hal berjalan dengan baik. Oh tidak bisa kayak gitu. Kamu bukan even seorang nabi aja yang punya umatnya dulu kita gitu kan, kayak beliau tetap punya melakukan kesalahan dan nggak semua umat bisa disentuh gitu loh. Dan ya udah nggak bisa, ibaratnya kita yang manusia biasa harus bisa melakukan banyak hal di saat yang bersamaan
Kita sometimes harus kurangin ketemu sama keluarga atau bahkan kita kurangin ketemu nongkrong sama teman-teman, kita nggak bisa pacaran dan segala macam karena harus kita ada yang push priority. That's why kayak itulah yang kita sebut sebagai keseimbangan hidup. Ada yang kita kurangin, ada yang kita lebihkan. Keseimbangan itu bukan tentang equal. Keseimbangan itu adalah push down the non-priority list and pushing up the priority list. Kayak gitu. That's why, nah terakhir baru kalau kalian udah menjalanin semuanya, jangan sampai kalian tuh stres. Kayak gitu. Karena kayak at the end kalau kalian stres, kalian nggak akan nyaman untuk ngejalaninnya. Nah, coba aja dulu ini, aku tuh selalu buat jadi framework thinking. Gitu. Jadi mindset. Yang awalnya takut, itu jadi berani. Karena kayak sesimpel kalau kalian nggak nyoba, itu kalian nggak bakal pernah tahu at the end kayak gimana. Orang yang pernah nyoba itu lebih at least one step ahead dibandingkan orang-orang yang takut untuk nyoba. Kalian kalau kebanyakan takut yang nggak mulai nyoba dulu, ya udah, kalian nggak akan pernah jadi orang yang lebih better dari yang lain. Yang kedua, at least kalian tuh yang awalnya nunda itu bisa jadi mulai. Karena kalau nanti-nanti kalian tuh jadi procrastinate dan akhirnya opportunity itu diambil sama orang. Dan itu yang bakal jadi ngerugiin diri kalian sendiri. Dan kalau kalian udah nyoba, kalian udah mulai, at least kalian bisa dapat dua hal, gagal atau berhasil. Gitu. Karena kalau kalian nggak mulai dan nggak berani, kalian tuh nggak bisa nyobain gagal kalian dan nggak akan dapetin berhasilnya kalian. Gitu. Ya, at least kalau orang mulai dan nyoba tuh dia masih bisa nyobain gagal. Tapi kalau kalian aja nggak berani dan nggak mulai, kalian nggak bisa nyobain gagal. Gimana mau nyobain berhasil kalau gagal aja belum pernah dicobain. Kayak gitu. That's why penting buat punya konsep, coba aja dulu biar lo berani, biar lo nggak nunda-nunda dan at least lo bisa nemuin kegagalan dan keberhasilan pertama kalian. Nah, untuk bisa apa ya, ngerealisasiin yang tadi, kalian tuh juga harus punya apa sebutannya ya? Suatu landasan atau fundamental dalam diri kalian. Kayak gitu. Yang pertama, itu adalah end goals yang jelas. Gitu. Kita harus bikin pakai smart framework gitu loh. Kayak oke, kita mau dapetin ini kapan, untuk apa, relevan apa enggak, terus kayak gimana cara dapetinnya. Itu tuh harus spesifik gitu. Kita nggak boleh cuma bilang kayak kita mau jadi orang kaya, tapi kita nggak tahu mau jadi orang kayanya tuh kayak gimana. Kayak gitu. Kita mau kerja di top company, tapi kita nggak tahu mau kerja di top company-nya tuh kapan dan sebagai apa. So ya, make sure your priority target itu memang udah yang spesifik. Dan kalian mengerti how to step to get it kayak gitu. That's why kenapa terstruktur dan tersistematis itu itu adalah hal yang tepat gitu. Kalian ngerti rutenya mau ngambil kemana gitu kan. Kalian tahu step by step untuk bisa achieve tersebut kayak gitu. Terus manage semua hal itu dengan baik gitu. Kesalahan itu adalah part of learning. Tapi sering salah itu adalah ya aneh aja. Salah mulu kan nggak mungkin ya. Kayak gitu. Jadi kayak kalau aku tipe orang yang kayak make it to zero mistake untuk trying to be perfect kayak gitu. Kenapa di situ aku nulisnya trying bukan to be perfect karena kayak susah untuk kita memberikan suatu hal yang perfect setiap hari. Tapi atas kalau kita mencoba untuk ngasih yang terbaik setiap hari, kita nggak akan rugi, kita nggak akan nyesel. Sometimes orang tuh nyesel lebih ke kayak karena kita nggak ngasih yang terbaik, orang mereka nyesel gitu. Jadi kayak mindsetnya adalah gimana cara kita ngurangin untuk bikin suatu kesalahan dan gimana cara kita nge-push diri kita untuk coba untuk kasih yang terbaik gitu. Terus ingat, kalian tuh nggak sendiri. Kalau nyoba, kalau emang takut untuk sendiri, kalian ajak teman kalian, ngobrol sama keluarga kalian, mentor kalian, cutting kalian, dosen, Tuhan, masih banyak orang yang at least bisa kalian minta tolong. Karena kalau sendiri, ya kalian nggak bakal dapat ngejalanin itu masing-masing. Kayak gitu. Terus berani ambil resiko. Kalau kalian nggak bisa ambil resiko, jadi gini, aku sangat apresiasi untuk para pembisnis. Kayak gitu. Aku nggak tahu apakah teman-teman adalah seorang pembisnis atau kayak employee biasa, tapi self-employed itu adalah orang yang risk taker. Aku saat ini, meskipun aku kerja, aku adalah seorang risk taker. Kayak gitu. Aku bikin bisnis aku sendiri, kayak gitu. Dalam bentuk festival musik. Kayak gitu. Dalam bentuk konser musik gitu. Dalam bentuk event gitu. Karena kenapa? Aku mikir kalau misalkan aku cuman kuliah magang gitu kan. Terus kayak ya average revenue monthly aku cuman kayak ya mendapat aku UMR gitu kan. Dan dengan gaya hidup di Jakarta, tuntutan dan di Jakarta segala macam, aku bayangin kapan aku beli rumah, kapan aku beli mobil, kayak gitu. Jadi kayak I'm not talking kayak kalian tuh harus kerja dan harus bisnis. Tapi yang aku bicarakan adalah kalian tuh harus ngerti ketika kalian mau suatu hal yang besar, you guys should giving more risk taker dan juga giving more commitment kayak gitu. Jadi kayak yang awalnya kalian cuma kuliah doang, kalian sambil kuliah sambil kerja, kalian kuliah sambil bisnis, kalian kuliah sambil project kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian mau ngedapetin suatu hal yang besar, tapi kalian nggak bisa ngasih suatu hal yang besar dari diri kalian, ya itu nothing zero aja kayak gitu. Contohnya kayak ya aku punya role model gitu. Aku suka banget sama F1 gitu. Lewis Hamilton tuh dia udah 7 tahun di juara dunia gitu. Tapi masalahnya dia tuh harus kayak nunggu 900 hari untuk dapat juara lagi kayak gitu. Jadi kayak dia tuh udah mulai yang berhenti dapat juara terus kayak udah mulai 900 tahun. Berarti 900 tahun kan udah 3 tahun ya. Kayak gitu 3 tahun lebih udah nggak dapat juara lagi gitu. So ya
you guys harus apa ya? Harus konsisten gitu. Orang yang udah biasa juara dunia aja dia masih sabar untuk nyari juara dunia lebih lain. Tapi kayak kalian aja yang kayak juara RT aja belum, tapi kayak udah malas-malasan kan kayak malu gitu kan. And then next kita harus lihat nih kira-kira kalau misalkan kita mulai sesuatu gitu kan, kira-kira ada faktor apa aja yang kita mulai gitu kan. Nah, kita harus lihat nih faktor dari segi internal maupun eksternal. Nah, kalau misalkan kita lihat dari diri kita sendiri, kita harus lihat kita punya koneksi dan mentor tuh siapa aja supaya kita bisa nge-support kita. Terus kita lihat nih lingkungan di sekitar kita, suportif apa enggak, positif apa enggak gitu. Yang terakhir, kira-kira sumber daya apa yang bisa kita manfaatin gitu, secara uang, secara tempat, secara orang gitu kan, secara sistem, secara network gitu. Sampai kayak kita lihat juga nih resiko yang bakal kita dapetin. Kira-kira baseline kita tuh seperti apa? Apakah aku orang kaya? Apakah aku orang yang sederhana gitu kan? Apakah aku bisa ngambil resiko yang tinggi ini karena aku punya banyak free time gitu? Apakah kayak ternyata aku udah punya limitasi waktu gitu? Terus kayak apakah aku ini fleksibel orangnya? Apakah aku harus 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 punya banyak perizinan gitu kan? Apakah harus harus ngelewatin banyak segala macam tantangan untuk ya lakuin suatu hal gitu. Hal-hal kayak gitu harus kalian checklist dulu nih. Kalau kalian udah checklist secara internal dan eksternal, baru kalian bisa moving forward untuk ngasilin suatu hal yang lebih besar nantinya. Karena untuk ngebikin suatu hal yang besar, untuk bikin suatu hal yang emang kalian mau, itu simple kalian harus mulai. Nah, kalau kalian untuk mulai, kalian harus perlu checking list untuk bisa memudahkan langkah kalian. Dan ya, ini adalah kayak semacam keyword gitu untuk bisa yang kayak work, study, life, love, God, balance. Kayak gitu. Yang pertama, ya kalian harus tahu kapasitas dan batas diri. Kayak gitu. Intinya jangan merasa kayak FOMO boleh, tapi kalau udah ngerasa overkill itu jangan. Gitu. Nggak apa-apa kalian FOMO kayak mau jadi konten kreator kan orang teman-teman bikin konten kreator bikin. Mau bisnis kan teman-teman bikin bisnis gitu kan. Mau jadi menang lomba ya ikut karena teman-teman menang lomba bikin gitu kan. Cuma masalahnya kalau unreasonable, nggak punya baseline, nggak punya why, big why-nya, kalian jadi kayak nggak tahu sebenarnya kalian ngelakuin itu buat apa. Kayak gitu. Kayak ya aku jelas aku mau ngelakuin banyak hal ini karena aku emang pengen bikin portofolioku sendiri, karena aku pengen bikin ibaratnya gimana, ibaratnya kalau kata Timothy Ronald gitu kan, cari jalan untuk bisa jadi orang kaya, ya ini jalan aku untuk bisa menjadi orang kaya gitu. Kok materialistis ya nggak apa-apa gitu. Ada reason lain ketika aku melakukan hal ini gitu loh. I mean like every single person have their own personality goals lah kayak gitu. Dan yang kayak the one of the one of being rich, I think semua orang pasti mau kayak gitu. So ya itulah itu adalah salah satu motivasi aja gitu. Kalau misalkan untuk ngelakuin sesuatu tuh kalian harus ngerti sebenarnya big why-nya kenapa. Karena kalau kalian cuma big why-nya kayak iya kita pengen giving back ke environment, ya itu adalah hal yang bagus. Cuma masalahnya untuk giving back ke environment, kan kalian harus mendapatkan sesuatu dulu untuk bisa kalian giving back. Kalian harus melakukan sesuatu dulu untuk kalian bisa giving back. That's why kenapa aku punya personal goals kayak gitu. Terus jangan too much jadi orang. Jadi kayak kurangin yang lebih-lebihan dan lebihin yang kurang kayak gitu. Jangan kayak kalau misalkan kalian ngerasa nggak bisa komitmen, nambah sesuatu hal yang di luar kapasitas kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa udah bisa komitmen, coba tambah komitmen kalian kayak gitu. Terus jadi orang tuh fleksibel, jangan kaku gitu. Maksudnya kayak dimanapun kalian berada, adaptif adalah nilai yang penting. Jangan jadi orang yang kayak kalian jurusan teknik tapi kalian nggak mau ngambil sales. Kalian jurusan manajemen tapi kalian nggak mau ngambil engineer. Maksudnya kayak hari ini kuliah jurusan itu tuh adalah sebagai fundamental. Teknikalnya kalian cari di luar dunia masing-masing. Jadi kalau kalian bilang kayak, aduh kak, Oh, gue lagi jurusannya buat ini gitu kan. Masa gue kerjanya ini? Lah, ya rezekinya orang begitu gimana gitu kan. Kalau misalkan kalian emang bisa sesuai dengan jurusan kalian ya you would be better. Tapi kalau misalkan ternyata nggak dapet, ya kalian harus nyari opportunity kalian masing-masing. Kayak gitu. Dan yang paling kalian penting adalah mapping resikonya gitu. Jangan sampai kalian cuma ngelakuin suatu hal, the big step, the one step itu tapi nggak ngerti kayak sebenarnya itu buat apa dan resikonya gimana. Karena at the end nggak cuma tentang hasil dan proses gitu, tapi juga tentang impact dari apa yang udah kalian hasilin. Well, sebenarnya apapun yang aku sampaikan ke kalian, at the end itu depends on you gitu. Do and don'ts-nya terkait diri kalian juga, situasional tentang diri kalian juga gitu. Tapi yang aku percaya gitu, I do believe kalau every single person gitu kan, selama mereka nyoba, mereka pasti one step ahead gitu. Dibandingkan siapapun orang yang nggak pernah nyoba gitu. Jadi kayak kalau kalian pengen sesuatu dan punya dream, at least nyoba. Dan definisikan nyoba menurut kalian masing-masing. Karena nyoba doang itu bukan tentang kata-katanya, tapi tentang eksekusinya. Kayak gitu. So dari aku thank you. Dan ya, kita mari mulai untuk coba aja dulu dari hari ini. Thank you. Aku kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Zaim yang udah ngasih materinya.
Selanjutnya kita ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Kamia. Aku persilakan, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Sila. Selamat malam teman-teman. Ih, maaf banget aku off cam karena di sini mati lampu tiba-tiba. Jadi aku mohon maaf banget kalau off cam ya teman-teman. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Udah kelihatan, Kak. Udah, Kak. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, sebelum perkenalan ya, selamat malam semuanya. Besok udah hari Senin ya. Pastinya kita harus semangat nih walaupun udah malam hari. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama aku Mia Aulia Putri. Saat ini aku kerja sambil kuliah. Aku kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, jurusan akuntansi. Lalu aku juga kerja full time. Sebenarnya nih ada 5 tahun ya, 5 tahun kerja di bidang sales marketing dan juga business development. Aku juga berjualan online di marketplace dan juga sosial media selama 8 tahun. Ini aku dari SMP ya. Terus aku juga sekarang lagi bangun personal branding, content creator, freelancer, dan juga sekarang jualan digital product juga. Oke, pertama-tama aku mau ceritain dulu nih teman-teman, based on experience aku. Kalau ini aku mau berbagi pengalaman soal bangun personal branding ya teman-teman. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang mau bangun personal branding. Boleh dong di komen. Coba aku mau tahu deh, di sini ada nggak teman-teman yang emang mau punya niatan ya, ada niatan gitu yang mau bangun personal branding. Boleh di komen. Mungkin aku bisa berbagi insight buat kalian nih. Aku banyak sekali. Oh, Kak Zaim juga ya. Oke. Terima kasih yang sudah jawab. Nah, awal mulanya aku bangun personal branding, teman-teman, itu di awal tahun ini. Ya, di tahun 2025 dengan awal mula followers aku sebelum bangun personal branding itu di 8.000 followers, teman-teman gitu. Jadi emang ya aku udah mulai awalnya tuh aku udah mulai bangun personal branding tapi bukan yang self growth gitu ya, bukan soal skills karena aku udah fokus ke self growth sama skill development nih. Nah, sebelumnya aku tuh skincare teman-teman, kayak kecantikan gitu karena aku awalnya tuh masih gado-gado gitu, kontennya masih gado-gado, nggak tahu mau tujuannya kemana, ya nggak tahu arahnya, nggak tahu ilmunya gitu, dan nggak ada mentor yang mau ditanya gitu teman-teman. Makanya sebelum aku di titik ini, aku pernah ngalamin hal yang emang bingung, nggak tahu arah gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang seperti itu, mau bangun personal branding tapi nggak tahu mulai dari mana gitu. Nah, dari awal aku bangun sosial media di tahun 2024 ya, itu aku udah mulai bikin konten kecantikan dan emang itu nggak ada sama sekali insight di aku ya, followersnya nggak nambah, engagementnya nggak naik, kontennya juga nggak ada yang nonton atau like. Terus aku juga tujuannya tuh nggak ada sama sekali gitu ya, cuma sekedar mau FYP aja gitu teman-teman. Nah, mikirnya tuh kayak yang penting ya udah aktif di sosial media, yang penting ya udah aku share konten aku minimal 1 kali sehari lah gitu. Nah, terus walaupun kita nggak punya tujuan yang jelas, ya udah jadinya aku ngerasa stuck di situ-situ aja teman-teman. Mungkin di sini ada yang lagi ngalamin atau emang yang mau OTW bangun personal branding seperti itu. Nah, lalu banyak orang yang gagal padahal sudah mulai. Ya, makanya sekarang banyak banget ya teman-teman. Mungkin ada yang punya bisnis, ya punya usaha, punya jualan, terus dia lagi bangun personal branding tapi stuck di situ-situ aja atau berhenti di tengah jalan gitu ya. Itu banyak banget. Bahkan mungkin yang Gen Z sekarang nih mau buat bisnis ya, coming soon mulai dari 2024.
Banyak kayak yang kayak gitu ya. Entah itu teman atau diri sendiri mau bangun bisnis tapi ya udah dari tahun 2024 ya. Oh, boleh full screen Kakak? Oke, siap. Aku full screen dulu. Ya, dari 2024 sampai sekarang masih coming soon aja gitu. Kenapa? Karena dia asal mulai aja. Kenapa kita asal mulai sama dengan capek? Karena kita nggak dapet apa-apa, teman-teman. Gitu. Kita cuma dapet capeknya aja. Kita nggak dapet insight-nya, kita nggak dapet goals-nya, kita nggak tahu arah tujuannya. Kita cuma sekedar ikut-ikutan tren atau FOMO ya. Terus kita nggak sesuai passion, tujuan kita. Bahkan ada yang passionnya bukan di situ, cuman ngikut-ngikutin temennya. Temennya mungkin bangun konten tentang kecantikan, dia juga bangun konten tentang kecantikan gitu. Padahal itu bukan di bidangnya dia. Dan dia nggak nyaman untuk bikin konten tersebut. Dan itu aku yang dulu di tahun 2024 seperti itu, teman-teman. Makanya aku mungkin share pengalaman aku ke kalian. Dan juga mereka juga nggak tahu ya mau siapa yang dituju atau problem apa yang mau diselesaikan. Karena kan kita buat konten itu ya, bangun personal branding itu ada tujuannya, ada arah yang jelas. Misalnya nih kayak aku kan bangun personal branding. Kalau aku nggak punya tujuan, nggak punya passion, nggak punya goals gitu ya. Nah, ya udah stuck di situ-situ aja, stagnan ya. Dan aku walaupun bikin konten setiap hari tetap aja capek, nggak ada perkembangan ya, nggak ada growth sama sekali. Bahkan aku nggak bisa sampai di titik sekarang seperti itu. Atau kalau misalnya kalian yang punya jualan, yang punya bisnis ya, kan ada nih orang mulai jualan skincare tanpa ngeriset pasar. Ya udah akhirnya berhenti karena nggak ada yang beli gitu, karena dia awalnya ya udah mulai aja dulu gitu kan, tanpa ada riset pasar, tanpa ada mungkin belajar ilmu marketing, belajar ilmu sales ya, bisnis dan lain sebagainya. Nah ya udah akhirnya berhenti karena nggak ada yang beli, karena dia nggak punya goals, dia nggak punya tujuan. Kalau kita udah punya goals nih teman-teman, misalnya udah 6 bulan aku harus capai berapa followers. Aku harus konsisten sehari sekali ngonten atau seminggu 2 kali seperti itu. Nah, oke, kita bahas yang tahun 2025 nih, teman-teman. Ya, di 2025 ini aku pernah ikut salah satu seminar nih. Mungkin kalian ada yang tahu ya. Ada yang tahu nggak beliau siapa? Kalau mungkin ada yang pernah lewat FYP kalian, ada yang tahu nggak teman-teman? Ceweknya siapa itu? Dia punya bisnis, ya bisnis fashion. Kalau tahu Kak Endang Yustika, nah udah. Nah iya bener banget. Kabiu.co betul. Ya aku awal mula ikut seminar beliau ya si Kak Endang Yustika ini karena itu emang lumayan mahal ya teman-teman, apalagi sebagai aku Gen Z yang usianya masih di bawah 25 ya. Usia aku masih 22 tahun, teman-teman. Dan aku ya ini kan harganya udah jutaan ya. Kalau misalnya eh, sepantaran aku atau teman-teman aku yang lain dengan harga jutaan ikut seminar itu masih banyak banget yang masih mikir gitu. Ah, kemahalan gitu. Ah, nanti ya udah gitu-gitu aja. Pasti banyak yang mikir seperti itu. Ya, makanya aku memberanikan diri ya untuk mengikuti seminar. Karena apa? Karena aku punya goals, karena aku punya tujuan, dan aku mau ada ilmu gitu. Makanya aku nyaranin buat kalian nih yang mungkin takut menyisihkan uang untuk investasi leher ke atas seperti itu. Karena ini nggak bakalan rugi gitu teman-teman, nggak bakalan rugi, dan ini pasti ada banget manfaatnya gitu ya. Emang nggak langsung nggak instan manfaat yang kalian bakal rasakan, tapi nextnya beberapa bulan kemudian ya itu pasti bakalan ada manfaatnya gitu. Dan ini benar-benar aku nggak rugi sama sekali walaupun aku ngeluarin budget ya sampai jutaan lah gitu. Nah, makanya aku nyaran kalian buat sisihkan sebagian income untuk investasi leher ke atas. Misalnya nih, ikut seminar, ikut workshop, yang gratis kan juga ada ya, sampai yang berbayar. Nah, kayak seperti ini teman-teman, bagus banget ya, udah keren banget ya, bisa dan konsisten juga mau ngikutin seminar atau webinar gratis walaupun online gitu. Kalau ini kan waktu itu aku lagi offline ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu
biar kita dapat arah dan tujuan yang jelas dan juga dapat bimbingan serta kita bisa juga tanya-tanya. Bahkan ada ya orang yang emang dia bisa ngerti kalau dijelasin langsung gitu ya. Dia bisa ngerti kalau emang tanya jawab seperti itu. Ya, ada juga yang ngerti emang dari video aja, dari baca buku aja memang dia udah mengerti gitu kan. Nah, setelah aku mengikuti dari seminar ini, ya nggak hanya cuman seminar dari Kak Endang Yustika aja, tapi aku juga mengikuti workshop, seminar, webinar yang lainnya, teman-teman. Jadi apapun yang aku lihat nih di Instagramku atau di sosial mediaku ada webinar gratis yang open, ya dari yang gratis, dari yang berbayar ya, itu aku ikutin semuanya buat nambah ilmu, tapi yang sesuai dengan bidang yang aku tuju gitu. Jadi nggak asal aku join-join aja, tapi sesuai dengan bidang yang aku mau gitu. Nah, jadinya dengan adanya aku belajar investasi leher ke atas ya, mengeluarkan uangku ya untuk mencari ilmu. Nah, ya udah akhirnya alhamdulillah ya di tahun 2025 ya bulan Januari ya ada kontenku yang sampai 3 juta views dan menghasilkan lumayan ya income tambahan gitu dari bangun personal branding dari aku berani untuk memulai dari aku berani untuk menyisihkan uang ya sebagian penghasilan aku untuk investasi leher ke atas seperti itu ya karena aku udah tahu kan cara buat konten yang engaging ya yang bermanfaat karena kita bikin konten itu ya teman-teman kita tuh nggak asal teman-teman sebenarnya kita ada rumusnya rumus buat konten rumus untuk bangun personal branding itu ada rumusnya teman-teman dan juga kita tahu ya paham sama algoritmanya sosial media dan kita juga jadi punya arah tujuan yang jelas dan ada targetnya teman-teman mungkin kalian ada nih mentor ya atau misalnya kalian ada role modelnya juga ya udah kalian ikutin dia kayak aku kan kalau kerja nih teman-teman aku agak sharing-sharing dikit ya aku waktu kerja ya, aku pas kerja nih, kan ada jam istirahat ya isoma di jam 12 sampai jam 1. Aku ya udah di jam sela-sela tersebut, ya udah aku nonton YouTube ya, nonton YouTube-nya Timothy Ronald lah, Mayudi Ayunda lah dan sebagainya. Pokoknya ada jam kosong tuh aku coba luangkan waktu buat nonton YouTube gitu ya. Adalah insight yang aku dapatkan daripada aku ya udah diem aja atau misalnya nonton hal-hal yang gak bermanfaat seperti itu. Dan sekarang, alhamdulillah aku baru 5 bulan ya teman-teman udah mencapai followers di 30 ribuan dan penghasilannya pun jadi bertambah gitu teman-teman karena ya dari awalnya aku ada niatan nih mau belajar ya kan. Aku ada niatan emang mau mulai aja gitu mulai dulu tapi nggak asal mulai gitu teman-teman ya udah tahu caranya, udah tahu gimana, udah paham gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya aku mencapai hasilnya gitu. Lalu nextnya, nah ini mindset penting ya teman-teman yang aku bagikan. Yang pertama itu kan ada konsisten aja itu nggak cukup jika belum punya arah dan tujuan yang jelas. Jadi emang ya sebelumnya nih tahun 2024 aku konsisten teman-teman konten satu hari itu satu video gitu. Itu nggak cukup teman-teman. Ya udah nggak ada yang FYP. Yang nonton pun nggak nyampe 1.000 gitu padahal followersku di situ 8.000 gitu ya itu konsisten aja nggak cukup teman-teman kalau kita belum punya arah dan tujuan yang jelas masih bingung masih abu-abu ya masih gado-gado gitu istilahnya. Lalu yang kedua, investasi ilmu adalah investasi terbaik untuk masa depan dan bisa membuka mindset kamu. Nah, dari situ nih teman-teman, walaupun aku ngeluarin budget yang emang cukup banyak untuk pelatihan dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang emang bermanfaat banget buat aku karena itu adalah investasi terbaik ya di masa depan itu sampai kapanpun, sampai ya pokoknya sampai kapanpun gitu ya teman-teman itu tetap bakalan kepake ya dan dari situ itu bisa membuka mindset aku yang tadinya mungkin malu ya ada yang malu buat bikin konten entah itu nanti diomongin temen lah atau nanti diomongin sama keluarga kan ada yang seperti itu ya. Nah, dari situlah oh kita kalau kata Kak Endang ya, kalau kita bukan anak konglomerat jangan malu-malu gitu. Ya kita harus berani, kita harus menunjukkan skill kita, menunjukkan keterampilan kita, teman-teman. Ya karena kita bukan anak konglomerat, kita masih butuh duit gitu, teman-teman. Ya udah apapun yang
bisa kita lakukan ya, yang penting itu halal, ya udah kita gaskan aja gitu. Ya, terus yang ketiga, apa yang kita lakukan itu bukan soal kelihatan keren, tapi bagaimana kita meng-share value dan apa manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain gitu ya, secara konsisten. Ya, jadi kan ada ya, mungkin yang bikin konten cuman sekedar viral ataupun biar kelihatan keren di depan banyak orang seperti itu. Tapi menurut aku konten yang bervalue itu ya udah kita meng-share sesuatu nilai yang bermanfaat buat orang lain gitu secara konsisten gitu teman-teman. Terus yang keempat, jangan nunggu jadi hebat dulu baru memulai, tapi mulai dulu untuk menjadi hebat. Dan ini banyak banget ya yang masih mikir, aduh aku nggak punya skill, aku nggak punya keterampilan apapun gitu ya. Gimana mau mulai gitu? Ya udah, kalian mulai aja dulu karena dari kita memulai kita tahu nih apa aja yang perlu dievaluasi, apa aja yang perlu diperbaiki gitu ya. Kita udah tahu progresnya gitu kan. Kalau kita udah mulai nih teman-teman, dari situ kita bisa belajar ya. Kayak aku mungkin ilmu aku nih sebelumnya kan masih belum terlalu banyak ya. Dengan aku memulai ya, walaupun aku waktu memulai belum menjadi hebat gitu ya, belum jadi hebat ya, belum banyak keterampilan, tapi ketika aku udah mulai teman-teman, itu jadi nambah gitu ya. Seiring berjalannya waktu, ya udah skill kita jadi nambah, pengetahuan kita jadi nambah, mindset kita juga jadi terbuka gitu ya, wawasan kita jadi lebih banyak seperti itu. Jadi emang nggak perlu nunggu hebat dulu teman-teman ya. Kita tuh bisa learning by doing gitu ya. Kita bisa belajar sambil berjalan gitu, sambil melakukan sesuatu, sambil kita mengerjakan sesuatu gitu, teman-teman. Lalu yang kelima, kesalahan atau trial errornya kita itu adalah sebuah proses. Jadi jangan takut nih teman-teman, sekalinya bikin konten, aduh nggak FYP gitu misalnya kalau dalam perkontenan ya. Ya udah habis itu nggak, besoknya nggak ngonten lagi gitu. Ya udah satu konten aja gitu gara-gara nggak belum FYP. Enggak, kita harus trial error dulu. Kita harus berani gagal ya, berani seperti yang tadi Kak Ahmad bilang. Kita harus berani gagal dulu. Kalau misalnya kita nggak berani mencoba ya, kalau kita nggak merasakan kegagalan dulu, kita nggak bakalan tahu kesuksesan itu menghampiri kita gitu kan. Kayak sekarang nih, kalau misalnya aku nggak, kemarin masih takut ya, nggak berani, atau misalnya nggak FYP, udahlah aku sampai sini aja bikin kontennya gitu, nggak bakal aku berada di titik ini gitu teman-teman ya. Jadi ya udah, itu adalah sebuah proses perjalanan. Orang yang udah hebat pun ya, orang yang udah kaya pun ya, itu ya udah, mereka berproses ya, bahkan berpuluh-puluh tahun gitu ya, ada yang berpuluh-puluh tahun mereka berproses gitu teman-teman. Yang paling penting kan kita mulai dulu ya, mulai habis itu kita belajar. Kalau kita belum tahu ilmunya, kita belum punya skillnya, ya udah belajar. Sekarang belajar itu bisa dari mana aja ya, secara gratis, berbayar itu di mana aja, di YouTube kayak dari orang lain, kayak atau misalnya dari webinar gratis seperti ini, seminar lah dan semacamnya. Kita kan bisa belajar di mana aja ya, nggak kayak dulu mungkin harus misalnya harus beli buku dulu gitu ya, atau harus mengeluarkan uang untuk ikut les ya gitu, lesnya offline gitu kan. Nah, sekarang udah gampang banget gitu. Habis itu kita evaluasi mana sih yang emang perlu perbaikan gitu ya, mana sih yang salah gitu. Karena kalau kita udah evaluasi, ya udah kita tahu nih mana yang emang salahnya gitu. Kita mulai perbaiki biar ke depannya kita makin berkembang, makin bertumbuh gitu. Dan jangan lupa untuk selalu konsisten. Karena konsisten itu yang paling susah ya. Apalagi kita ya udah rata-rata mager gitu ya, males. Nah, itu yang butuh konsistennya ya, untuk konsisten sama diri sendiri gitu teman. Kalau kita udah punya goals, ya menurut aku kalau kita udah punya goals, kita udah punya tujuan yang jelas, konsisten itu lebih mudah gitu dijalanin ya teman-teman. Karena kita udah tahu nih, oh kita punya goals, pokoknya tahun ini aku misalnya harus kebeli rumah gitu. Ya udah, kita konsisten, kita mau itu mager, mau itu males ataupun rintangan masalah lainnya, ya udah kita hadapin gitu. Lalu selanjutnya, nah, ini dia kebiasaan yang bikin konsisten. Yang pertama,
Ya, alasan kamu mulai. Kalau kita nggak punya alasan buat memulainya nih, misalnya kamu mau bangun personal branding itu untuk apa sih? Apakah untuk nambah networking, atau untuk nambah penghasilan, atau emang sekedar ikut-ikutan ya? Kita harus tahu dulu alasan yang jelasnya gitu. Biar kalau kamu udah ngerasa males, udah ngerasa mager nih, ya udah kamu bisa semangat lagi karena kamu ingat goals kamu, impian kamu yang mau kamu capai gitu, teman-teman. Ya, kayak misalnya kamu bangun personal branding emang untuk membagikan insight, membagikan value, membagikan ilmu untuk orang lain gitu. Ya udah, jadi kamu pas males nih bikin konten gitu misalnya. Ya udah kamu ingat, oh aku harus membagikan ilmu nih gitu kan. Ya udah, nanti kalau misalnya kita membagikan ilmu, ya udah kita malesnya hilang gitu, teman-teman. Terus yang kedua, punya teman sefrekuensi ini juga salah satu hal yang penting ya, teman-teman. Sebelum aku di titik ini kan juga aku pastinya ya, aku meninggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat, misalnya kayak nongki lah, atau misalnya ya teman-teman aku yang emang udah nggak sefrekuensi sama aku, pastinya aku ada kehilangan teman-teman yang dulu sama sekarang itu udah beda, gitu teman-teman. Nah, eh, seperti sekarang ini, aku udah punya teman yang sefrekuensi, jadinya teman itu buat bantu ingetin kita kalau kita lagi lelah, kita lagi capek, terus tempat buat evaluasi juga, bisa untuk belajar bareng juga, apalagi sampai bisa berkolaborasi bareng seperti itu. Ya, terus yang ketiga, mulai dari hal kecil tapi rutin ya. Kita misalnya nih, kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, ya udah misalnya baca buku 30 menit sehari gitu. Ya, daripada baca buku sehari 2 jam tapi nggak rutin gitu, teman-teman. Ya, yang penting ya udah baca buku 15 menit kayak sehari gitu. Yang penting kan kita 1% setiap hari itu lebih baik ya. Karena terasanya lebih ringan, lebih mudah dilakukan daripada langsung yang emang 20% tapi nggak konsisten atau jarang-jarang dilakukannya gitu. Nah, ini salah satu bantuan atau tools aku untuk lebih konsisten gitu ya. Apalagi buat orang yang emang lupaan ya. Dan ini buat nulis jadwal-jadwal habit aku setiap harinya. Ini aku mau kasih ke kalian gratis. Ada yang mau nggak sih? Toolsnya ada yang mau nggak, teman-teman? Mungkin ada yang terbantu ya. Mau, mau. Oke. Terus aku juga punya, aku bikin ini. Aku bikin tools buat kalian belajar skill di Notion ya. Mungkin di sini juga ada yang pernah pakai Notion. Aku bikin tools buat skill development namanya. Jadi kalian bisa rangkum semua skill yang kalian pelajari di Notion itu gitu. Nanti aku bagikan deh jadi satu habit tracker, yang satu skill development. Ada, iya, gratis. Kalau aku di Instagram aku jual. Tapi buat kalian gratis nih, teman-teman. Ya, jadi semoga terbantu ya, dan biar nggak malas lagi gitu. Karena kan 1% lebih baik setiap hari daripada 100% tapi cuman sekali gitu kan. Nah, ini aku udah dari tahun kemarin ya, teman-teman. Ini ada yang bolong-bolong ya, karena ya kadang sibuk gitu ya. Aku kan kuliah sambil kerja gitu. Jadi emang ya, yang penting kita konsisten gitu. Ada beberapa yang konsisten. Kita bisa tahu nih trackingnya kan, yang mana yang striknya gitu kan, tuh ada berapa, terus berapa persennya gitu. Kita kalau ada punya tools ini lebih lebih semangat gitu ya, teman-teman, lebih semangat, lebih tahu progresnya ya kan. Kalau misalnya ada yang manual di buku, tapi kan sekarang kalian lebih sering megang HP ya, lebih sering megang laptop ya. Ya udah aku bikinlah di spreadsheet kayak gini gitu. Terus untuk tips praktikalnya nih, buat yang masih bingung ya, mau mulai dari mana misalnya nih. Ya, untuk praktikalnya yang pertama nih, tulis satu hal dulu yang mau kamu mulai. Misalnya aku mau bangun personal branding bulan ini nih, pas banget kan 1 Juni, teman-teman. Udah di bulan ke-6 ya, pertengahan pertengahan tahun gitu ya. Yang tadinya mungkin tahun 2024 punya kepikiran, punya impian mau bangun personal branding, atau misal mau mengerjakan sesuatu, punya impian yang belum tercapai, coba tulis satu hal yang mau kamu mulai.
Entah itu tulis di buku, bikin wallpaper di HP. Kalau aku ada bikin wallpaper di HP kayak di Pinterest gitu. Ya udah aku jadiin wallpaper aku gitu ya. Atau kalian print, kalian tempel di tembok biar kamu lihat setiap hari. Mau itu mau pas tidur ya, pas bangun kamu lihat deh impian kamu di situ di tembok kamar kamu. Nah, gitu. Terus yang kedua, tulis alasan kenapa mulai hal itu. Entah itu kalian mau nambah penghasilan, ya kan, mau nambah networking, mau upgrade karir kayak atau misalnya mau yang lain sebagainya gitu ya alasan kalian. Ya udah kalian tulis juga ya. Tulis alasannya kenapa mau lakuin hal itu. Gitu. Kenapa kalian harus mulai gitu teman-teman. Lalu tentukan satu langkah kecil secara rutin, misalnya ya mau punya skill desain gitu ya. Udah kalian belajar skillnya gitu teman-teman. Sekarang kan udah banyak ya di YouTube atau misalnya kalian bisa ikut bootcamp, ikut webinar ya kan. Nah udah kalian belajar deh setiap hari ya minimal 15 menit aja gitu. Ya kan? Masa nggak bisa gitu ya teman-teman ya? Kita scrolling aja nih bisa sampai berjam-jam ya nonton drakor aja nih buat cewek-cewek bisa berjam-jam gitu ya. Nah, masa satu langkah kecil nih yang baik secara rutin aja nggak bisa gitu. Lalu jalanin aja dulu, jangan kebanyakan overthinking ya. Biasanya, aduh, aku belum punya skillnya nih, ntar aja deh gitu ya. Ya udah kalian mulai aja dulu teman-teman, mulai aja dulu kita nggak tahu ya. Kita apa ya keberuntungannya itu kapan gitu teman-teman. Jangan kebanyakan overthinking ya udah nggak bakalan jalan itu sampai tahun depan pun itu nggak bakalan jalan kalau misalnya kalian kebanyakan overthinking gitu. Lalu terapkan konsisten kecil lebih baik yang tadi aku bilang ya kalian lebih baik konsisten tapi nggak apa-apa hal kecil misalnya baca buku 10 menit pun nggak apa-apa kalau kalian emang terasanya lebih mudah gitu ya. Kalau misalnya 30 menit nih masih terasa berat ya udah kalian turunin jadi 20 menit. Kalau masih berat lagi ya udah turunin jadi 10 menit gitu. Nggak apa-apa, yang penting setiap hari secara konsisten gitu. Lalu yang terakhir, oke. Habis, terima kasih banyak. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Terima kasih banyak. Oh iya, oke sudah. Oke, terima kasih banyak Kamia dan Kak Zaim yang udah menyampaikan materinya yang luar biasa banget dan juga udah berbagi pengalamannya masing-masing. Kita lanjut aja ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung open mic atau juga ketik di kolom komentar ya. Boleh. Nah, ada pertanyaan pertama nih dari Kak Rahmat Cahyadi. Aku izin bacain ya, Kak. Mau bertanya-tanya ke kedua narasumber. Yang pertama pertanyaannya itu, kesalahan-kesalahan apa yang bisa jadi pembelajaran kami dalam proses perjalanan narasumber menuju goals. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pendapat narasumber tentang opportunity, apakah tercipta atau diciptakan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara narasumber dalam memutuskan sebuah pilihan yang sama-sama terbaik, apakah ada parameternya? Nah, mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Zaim, Kak, untuk pertanyaan pertama. Oke, makasih. Mas, aku mau cerita. Jadi kalau misalkan kesalahan pembelajaran pertama menuju goals, aku mungkin spesifik aja goalsku. Aku tuh punya mimpi em, pengen jadi seorang festival director. Mungkin kalau teman-teman tahu Pestapora, tahu Synchronize Fest, ya kan, tahu The Sounds Project, aku tuh pengen banget kayak mereka. Aku pengen banget kayak Ucupnya Pestapora, kayak gitu. Dan Ucup tuh pertama kali nyoba bikin konser adalah di umur
20 tahun, 20-an tahun gitu. Jadi kayak sekitar segitu. Karena dia benar-benar start, tapi dia tuh start bikin konsernya tuh nggak umur 20 gitu. Dia pertama kali bikin konser tuh di 28 kalau nggak salah gitu kan. Tapi kayak dia 20 tuh dia jadi masuk ke industri festival musik lah. Nah aku itu tuh pengen banget ikutin jejaknya dia gitu. Bikin festival musik, bikin konser dan jadiin konser itu sebagai bisnis. Di tahun lalu aku tuh bikin project semi konser itu di kampus gitu kan. Itu kita ngundang hi-fi gitu kan dan pecah. Kita buat di kita buat di tenis indoor. Cuman pas awal tahun karena itu transisi dari bulan kuartal 3 tahun lalu sampai ke awal tahun itu kayak oke ada 3 bulan aku tuh ambisius gitu kayak oh still the opportunity kayak kemarin pecah kita buat lagi pecah kali ya akhirnya kita buat gitu kan dan untuk pertama kalinya di umur untuk di hidup aku tuh ngutang ngutang sampai nilai aset minusku sampai 100 juta gitu. Jadi kayak ada seorang anak mahasiswa umur 20-an tahun udah punya aset minus 100 juta. Nah, itu aku gitu. Itu tuh karena ambisiusku nggak bisa mapping resiko dengan baik kayak gitu. Kayak maksudnya di umurku yang sekarang tuh kayak eh aku di 2024 di awal tahun aku mendapatkan nilai asetku di 100 juta pertama. Alhamdulillah aku sangat seneng gitu. Tapi di akhir tahun gitu kan, terutama di awal tahun 2025 bahkan minus asetku langsung turun gitu karena ya itu aku nggak bisa mapping resiko kayak gitu. Dan jadi kalau misalkan ditanya kesalahan apa yang untuk aku jalan di goalsku ini adalah aku tuh nggak bisa well resiko dengan baik gitu. Aku terlalu ambitious gitu. Sometimes ada yang namanya golden moment gitu. Ada yang namanya golden age gitu loh. Kayak ketika kita udah ngeliat suatu opportunity bagus kita jalanin, terus kayak kita ngerasa ada opportunity lain, kita langsung gas nih untuk ngambil opportunity itu. Cuma sometimes kita tuh nggak lihat sebenarnya visibility-nya tuh oke apa enggak kayak gitu. Kita nggak ngeliat nih kira-kira oke ini emang capable apa enggak untuk kita we go with this opportunity gitu. So ya kesalahan pertama yang aku pengen sharing adalah well, kalau kalian emang udah punya opportunity dan punya jumping rutinnya masing-masing, go ahead. Tapi make sure kalian tuh masih bisa ngejaga resiko itu sendiri. Gitu. Karena kayak aku nggak pernah ada di pikiranku punya utang di umur 20 tahun. Gitu. Tapi kayak this is my first experience yang kayak wow. Gitu. Ternyata kayak jadi seorang pembisnis tuh ternyata resiko yang emang harus. Mentorku udah bilang nggak mau kayak lo kalau main ke bisnis lo harus kuat mental ya gitu kan karena resikonya adalah kayak gini. Wah, itu pertama kali aku nangis gara-gara hal yang aku jalanin sendiri. Dan tapi kayak lagi di balik hal itu, apa ya? Itu tuh yang ngebuat aku jadi terdorong gitu kayak, oh ya udah ternyata ya alhamdulillah sekarang hutang-hutangku udah lunas gitu kan. Aku udah bisa moving forward untuk bisa fokus ngejalanin my next festival music gitu kan. Dan ya itu jadi learning part of life banget sih. Karena kayak biasanya teman-teman mahasiswa aku cuman yang kayak kuliah pulang, ini aku udah mikir yang kayak gimana ya cara gue bayar utang dan lanjut menjalani hidup gitu. Itu menurutku yang menarik banget sih. So ya, mapping risk itu penting banget. Kedua, opportunity itu tercipta atau diciptakan dua hal. Tercipta dan diciptakan. Both of them. Gitu. Kalau yang diciptakan itu adalah kita punya resources-nya. Well, we create the opportunity untuk people around us gitu. Biar kita jumpingnya tuh bareng gitu. Kita kalau bikin opportunity buat diri kita sendiri itu susah. Tapi kalau kita bikin opportunity bareng sama orang lain, we jumping ahead itu will be better gitu. Nah, ada juga orang yang ngasih opportunity ke kita kayak gitu. Jadi kayak ada yang bolanya di kita, ada yang bolanya di orang lain. Jadi kayak both of them itu bisa. Terus gimana cara narasumber untuk memutuskan pilihan yang sama-sama terbaik? Kalau misalkan dilihat ya, apapun opportunity-nya, yang selalu harus teman-teman ingat adalah kira-kira yang pertama, kita ketika jalanin itu nyaman dan aman nggak? Nyaman dan aman ini definenya adalah kayak kita ngerjain itu secara serius, komitmen, konsisten, dan itu learning opportunity buat kita. Amannya adalah kayak ketika kita ngejalanin itu, ada nggak sih hal-hal negatif yang bakal keserang ke diri kita dan kita bisa ngerti dan bisa ngejalanin kayak gitu. Kalau udah aman dan nyaman, we go ahead. Itu parameter pertama. Kedua, long term investment. Kalau kita ngeliat suatu opportunity, jangan cuma mau short term investment aja gitu. Kalau mau short term investment, apa kayak ambil aja kripto daftar satu app ikutin emoti Ronald nah itu short term investment tapi kayak itu aku misalnya kayak kalau ngeliat sesuatu opportunity dalam hidup gitu kan yang nggak bahas tentang financial only gitu ya itu adalah long term investment
gitu. Jadi kayak itu ketika apapun opportunity yang diambil dari kita ya itu harus lihat sebagai long term investment gitu. Meskipun aku belum bisa bikin festival yang segede Pesta Pora, meskipun aku belum bisa bikin festival musik yang isinya bisa 5.000 orang gitu kan. Terakhir aku cuma bikin di apa yang 10.000 orang, aku terakhir cuma bikin bisa 5.000 orang gitu kan. At least aku bisa nyampe 5.000 dulu sebelum ke 10.000. At least aku bisa nyobain 1.000 pertamaku sebelum ke 10.000 gitu. Karena kayak berjenjang. Yang kayak kami bilang 1% tuh lebih better dibandingkan 100% gitu. Jujur yang ngebuat resiko yang tadi aku dapetin adalah karena aku kayak aku mau all in 100%. Gitu. Cuma ternyata nggak bisa gitu. Ngerjain sesuatu tuh harus pelan-pelan. Jadi kayak parameter kedua adalah long term investment. Yang ketiga, itu adalah well-being-nya itu bagus buat kita gitu. Jadi kayak tetap well-being. Itu tuh well-being tuh penting banget. Well-being tuh yang kayak sesimpel kamu sehat ngejalaninnya, orang-orang di sekitar kamu sehat ngejalaninnya, dan konotasi sehatnya ini adalah sehat secara fisik, secara emosional, ya kan, secara mental, dan terutama secara agama juga gitu. Sometimes kalau misalkan jasmaninya sehat tapi kalau rohaninya nggak sehat, sekasar-kasar adalah kayak kalau kita ngelakuin sesuatu yang mungkin Tuhan gak ngerestuin, ya bisa aja itu mungkin emang nggak akan pernah jadi Islamnya punya kita. I think tiga itu sih parameter. Gitu. Oke, udah jelas banget ya dari Kak Zaim, pertanyaan dan jawabannya itu seperti apa. Dan mungkin ya selanjutnya dari kami gimana nih Kak? Oke, terima kasih buat Kak Rahmat ya atas pertanyaannya. Yang pertama, kesalahan yang pernah aku alamin ya untuk mencapai goals. Ini sedikit cerita dulu, aku sempat mau bangun bisnis skincare sendiri dan aku di situ merasa pikirannya takut gagal. Itu udah alamiah banget ya. Kalau misalnya kita mau buat bisnis atau mau jualan itu udah takut gagal, takut rugi, takut nggak ada yang beli gitu kan teman-teman. Ya udah. Dan di situ ada temanku ya, bukan teman banget sih sebenarnya, kayak kenal. Dan itu kita sama-sama start bareng gitu teman-teman. Dia sama-sama jualan skincare. Dia juga ya kita sama sebenarnya reseller ya, reseller kayak tapi pembelian banyak ya distributor lah istilahnya gitu. Lalu karena aku mikirnya takut gagal, nggak berani ngeluarin modal yang cukup banyak lagi. Padahal aku udah cukup modal di saat itu. Tapi aku nggak berani buat buang modal aku untuk beli banyak barang gitu istilahnya. Pikirannya, aduh takut nggak laku gitu, takut rugi. Nah itu pembelajaran di situ. Yang satunya temanku itu dia berani teman-teman. Dia berani, dia sampai beli banyak barang ya, banyak skincare, banyak pokoknya banyak barang buat tokonya dia lah gitu. Itu di tahun 2023 teman-teman. Dan singkat cerita, ya udah karena aku juga sambil kerja ya teman-teman ya. Dan aku juga sambil kerja dan aku jadi nggak fokus kan sama jualanku ini, sama all shopku ini gitu. Memang benar ya kata orang, kita tuh melakukan suatu antara kita jualan nih sama kerja nih, emang harus ada satu yang direlakan gitu. Karena ada satu yang bikin kita nggak fokus gitu teman-teman. Dan di situ ya udah aku kerja, akhirnya all shopku nggak ke handle gitu. Dan akhirnya ya udah bangkrut. Padahal aku mikirnya di situ kan aku nggak berani ngeluarin modal banyak. Terus aku mikirnya takut bangkrut, tapi padahal akhirnya bangkrut juga gitu. Sedangkan yang satunya temanku ya, dia udah ngeluarin banyak modal. Akhirnya dia di 2025 ini ya udah goalsnya tercapai gitu ya, lebih besar, eh, tokonya lebih besar lagi daripada sebelumnya gitu teman-teman. Dan mungkin di sini aku ngasih saran buat kalian. Yang pertama, jangan takut gagal gitu, karena kalau kita merasa takut gagal, kita nggak bakalan jadi kemana-mana gitu. Ya udah stuck di situ-situ aja gitu teman-teman. Dan juga mungkin kalau di sini ada yang kerja sambil bangun usaha, mungkin emang di salah satunya, apalagi sambil kuliah gitu ya, mungkin salah satunya ada yang bikin kita jadi nggak fokus gitu teman-teman. Dan memang aku rasain harus ada yang direlakan gitu teman-teman, biar kita kalau mau cepat growth-nya gitu. Tapi kalau emang bisa, kalian masih bisa handle, ya udah handle dulu aja gitu. Nah, dari situ aku mikir kita tuh jangan takut gagal ya, karena
kalau kita takut gagal itu bukan artinya aman gitu teman-teman, tapi emang kita nggak bakalan kemana-mana di situ-situ aja gitu. Coba kalau aku ambil peluang itu ya, aku bisa berani untuk ngeluarin modal lebih banyak, mungkin aku bisa sama seperti dia. Tapi lebih, tapi aku mikir lagi ya di sisi positifnya. Coba kalau aku misalnya nih ngambil modal, ya udah aku ngeluarin modal, aku juga nggak mungkin di titik ini kayak sekarang gitu loh. Jadi ya udah aku ambil pelajarannya ya, aku ambil sisi positifnya gitu teman-teman. Dari satu kejadian itu pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil. Lalu yang kedua, opportunity ya, peluang tercipta atau diciptakan. Sama aku kayak Kak Ahmad ya, itu bisa keduanya. Kita bisa menciptakan peluang kita sendiri atau kita dikasih peluang sama orang lain. Kayak misalnya kita menciptakan peluang kalau misal kita bisnis ya kita jualan, kita bisa menciptakan peluang untuk membuka lowongan pekerjaan gitu kan buat orang-orang lain. Lalu kalau misalnya kita opportunity untuk tercipta ya gitu ya, untuk peluang untuk tercipta misalnya kita dikasih peluang seperti ini kayak aku dikasih peluang untuk menjadi pembicara itu kan bisa ya, dua-duanya itu adalah peluang teman-teman, karena peluang itu seperti tanaman gitu ya, kalau kita kasih tanah dia bisa tumbuh gitu teman-teman, tapi kalau kita nggak kasih tanah dia nggak bisa tumbuh. Yang penting kita siapin tanahnya biar peluang itu bisa tumbuh dengan sendirinya gitu. Terus yang ketiga, cara narasumber dalam memutuskan sebuah pilihan yang sama-sama terbaik, parameternya. Kalau aku yang pertama, pastinya dalam jangka panjang atau enggak gitu ya teman-teman. Halo, suara aku kedengeran nggak Kak? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Oh kedengeran ya? Iya, wifi-ku mati. Sebentar Kak. Iya, sudah jelas ya? Halo? Sudah, Kak. Oh Aman. sudah ya, oke. Yang pertama ya, apakah goals aku itu atau misalnya pilihan yang aku pilih itu adakah goals jangka panjang ya untuk investasi jangka panjang aku gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya parameternya satu untuk jangka panjang, ada jangka panjangnya atau enggak gitu. Lalu yang kedua, apakah pilihan aku itu sesuai dengan value, sesuai dengan nilai aku atau enggak gitu. Karena kalau misalnya nggak sesuai, kita jadi nggak nyaman gitu ya teman-teman, karena nggak sesuai sama kepribadian kita, sama diri kita gitu. Terus yang ketiga, apakah peluang itu ya, apakah hal yang aku pilih itu bisa bikin aku growth apa enggak gitu teman-teman. Bisa bikin aku berkembang, bisa bikin aku bertumbuh atau enggak, atau malah stuck di situ-situ aja gitu. Itu parameter yang ketiga. Lalu yang terakhir, yang paling penting, aku milihnya bisa tidur nyenyak atau enggak. Kadang kalau kita milih pilihan nih teman-teman, bikin kepikiran, bikin overthinking gitu ya, malah nggak bisa tidur gitu, saking kepikirannya gitu. Itu parameter yang paling penting sih, gitu teman-teman. Mungkin segitu aja dari aku, Kak. Oke. Tadi pertanyaan dari Kak Rahmat sudah terjawab semua oleh Kak Zaim dan Kamia. Terima kasih banyak, Kak. Dan mungkin pertanyaan ini juga sudah mewakili teman-teman semua ya. Dan aku juga minta maaf banget teman-teman yang udah nanya di kolom komentar. Sayang sekali waktu kita sudah hampir habis. Dan nanti kita lanjut sharing-sharing di kesempatan lain ya, Kak. Iya, boleh banget. Nanti boleh DM aku juga ya. Nah, boleh tuh DM ke Kamia dan Kak Zaim. Nah, sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya, kita akan ada dokumentasi bersama. Boleh dinyalain dulu nih kameranya, teman-teman. Jangan sedih ya, Kak Ana. Lanjut DM aja Kamianya. Nanti kita bantu eskalasi by chat aja kali ya. Silana pertanyaannya kita copy, nanti tim grow bareng tanya ke Jaim sama Mianya.
Nanti jawabannya kita share ke grup. Selain dari DM ya, kalau teman-teman nge-DM gitu. Yuk, on cam dulu kali ya, Atsila dan teman-teman yang lain. Kita tunggu 5 detik sebelum kita foto bareng. Oke. Nah, Oke, di sini wah ada ada dua Nabilah nih. slide nih. Hmm? Ada 2 slide ya, Kak? Ada 2 slide. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita foto dihitung aja, Atsila. Oke. Slide pertama aku hitung ya. 1, 2, 3, smile. Sebentar lagi. 1, 2, 3. Lagi, slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2 selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, aku balikin lagi ke MC, silahkan. Oke, terima kasih banyak, Kak Reza. Nah, eh, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kamia dan Kak Zaim yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan juga udah ngasih materi yang luar biasa banget dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Nah, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya, Kak. Oke, Kak Zaim dan Kamia, aku persilakan untuk udah boleh keluar Zoom-nya ya, Kak. thank you Sehat Mia, selalu, thank you Kak Jaim, Zaim dan sukses Kamia. Thank terus you Mas kedepannya. Faisal, Ya, thank you Kak Sila, thank you Kamia, thank you semuanya. Selamat hari Senin. Selamat hari Senin. Selamat Semangat ya, Kak. semangat hari Senin ya guys ya. Selamat Oh iya, buat beristirahat. teman-teman yang lain boleh stay dulu ya karena mau ada penjelasan mengenai 30 Day Challenge bulan ini. Atsila aku izin langsung masuk aja kali ya. Iya. Saya hai dulu, mungkin teman-teman udah sejaman nih. Takutnya udah ngantuk, boleh tes chat dulu dong. Di level berapa ngantuknya ya? 1 sampai 10, 10 udah ngantuk banget. Nah, kalau banyak yang bilang 10, wah no Putri. Oke, boleh, boleh. Yang lain, level ngantuknya di berapa nih? Biar kita cepet-cepet aja. Gak ngantuk, waduh. Kopinya kenceng nih anak kayaknya nih. Aku baru bangun tadi. Waduh, Miftah ya, habitnya agak kurang ya kalau bangun jam segini ya. Baru bangun 5, Nabila netral nih. Oke, kita langsung start aja. Mungkin aku sama Levi bakal jelasin challenge-nya seperti apa, indikator apa yang kita nilai, dan FYI teman-teman, ini juga udah masuk day pertama ya. Jadi nanti untuk absensi, keaktifan, kita udah screenshot dan dokumentasi juga. Mungkin aku langsung izin share screen, teman-teman. Sebentar. Oke. Oh, ada teman-teman lama juga nih, ada Putri, ada Mas Angga, dan yang lain. Welcome, welcome, welcome. Nah, aku mau jelasin pas booklet. Oh iya, Lev, tolong bantu juga. Nih, takutnya ada teman-teman yang udah keluar, remind aja ya di grup untuk masuk kembali. Jadi grow bareng itu seperti apa, dan 30 Day Challenge tepatnya baca buku itu seperti apa. Jadi untuk 30 Day Challenge sendiri, itu mungkin teman-teman tanya, boleh nggak sih bukunya itu beda? Apakah bukunya harus sama? Boleh nggak sih Kak kalau misalnya belajar baca tapi sambil praktekin juga atau bacanya sambil belajar? Itu boleh nggak sih? Nah mungkin untuk menjawab hal tersebut, 30 Day Challenge ini dibentuk untuk sebagai pemicu aja sih untuk teman-teman bisa konsisten dalam suatu hal. Konteks saat ini adalah baca buku. Jadi variabel yang Grow Bareng pengen eh, bentuk selama sebulan ke depan adalah positive environment atau engagement. Jadi teman-teman nanti kita bakal ada apresiasi buat teman-teman yang konsisten. Terus juga kita aktif di grup, kita share beberapa informasi yang relate dengan buku dan membaca dan konsistensi. Lalu juga biasanya Levi nih suka iseng juga nge-remind juga kalau ada orang yang gak konsisten. Jadi di sini kita dari sisi supporting gitu. Nah, kedua, kita juga ada changing perspektif. Jadi seminggu sekali kita bakal invite nih orang eksternal untuk masuk ke kita gitu ya, ke circle kita. Kayak tadi ada Jaim sama Mia. Kenapa sih kita pilih mereka gitu ya? Misalnya kita pengen lihat Jaim dari sisi mahasiswa dan Mia dari sisi yang udah mau lulus gitu. Mungkin di sini juga teman-teman banyak yang lebih dewasa, tapi harapannya
kita bisa saling bertukar informasi, pikiran, dan sudut pandang juga sih ke depannya. Dan minggu depan juga nanti bakal ada narsum lagi dari sisi finance. Jadi harusnya kita bisa nyari perspektif yang lebih juga. Dan di minggu 3 dan 4 baru ya Mas Levi bakal lebih dekat gitu ya, lebih bonding sama teman-teman secara materi. Jadi harapannya teman-teman yang konsisten itu bisa saling engage juga, saling follow Instagram misalnya, saling share, bahkan nggak sedikit yang ketemuan juga kalau sekota gitu ya. Nah, ketiga, kita juga memaksa berubah. Jadi kita bakal share orang-orang yang konsisten, kita apresiasi sehingga orang yang nggak konsisten itu ngerasa, duh, gue kok nggak konsisten. Nah, itu variabel yang pengen kita create gitu ya di virtual community kita. Lanjut, ini mungkin sneak peek grow bareng secara visi misi itu seperti ini, tapi kurang lebih adalah kita pengen create lebih ke environment-nya. Jadi nanti kita mungkin nggak punya wewenang untuk, oh ini, kamu ngerti apa enggak sama yang kamu baca, kamu bisa baca lebih efektif apa enggak, tapi kita membentuk environment sehingga kamu bisa konsisten untuk membaca sejam sehari selama 30 hari ke depan gitu. Nah, ini Journey Grow bareng, sneak peek sedikit gitu ya. Kita start di 2021, tapi itu baru personal account, hashtag, dan lain-lain. Tapi singkat cerita, kita udah sekarang sebagai platform, kita sebutnya bukan community lagi. Kita sebutnya platform karena kita udah beberapa achieve indikator yang kita rasa kita udah nyampe di level platform gitu. Nah, kenapa sih membaca? Justru kalau misalnya kita balik ke informasi itu mudah banget kita dapatkan ya di internet, di chat GPT dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kita masuk ke era di mana sulit membedakan gitu ya, mana yang asli, mana yang enggak, mana yang buatan, mana yang enggak. Nah, tapi yang kita highlight dari membaca adalah kita pengen slow pace-nya dulu nih. Jadi teman-teman yang biasa brain rot gitu ya, konsumsi em, handphone dan lain-lain tuh dopaminnya spike, spike, spike gitu. Nah, kita pengen di malam hari sebelum kalian tidur, makanya kita challenge-nya 19.45 startnya. Jadi kita harapannya ketika membaca, journaling, ya setengah jam sampai sejam setelah itu, misalnya ada yang beres-beres kamar, ada yang skincarean misalnya, nah terus tidur. Jadi harapannya selain dari membaca, kita prepare untuk besok tuh mau ngapain aja gitu. Dan tentunya ngeslowin otak kita lah di malam hari gitu. Oh, makanya setiap hari kita bakal ada 45 menit baca buku bareng. Nah, biasanya di 15 menit terakhir tuh kita agak agak ngajak ngobrol satu atau dua orang lah ketika membaca, tapi nggak semuanya. Terus 10 menit itu nanti journaling bareng. Ini masih pagi ya tulisannya, tapi intinya adalah journaling em, setiap hari, chit chat, dan nanti kita bakal ada 4 pertemuan juga self development kayak tadi. Tadi kan udah satu, berarti tinggal 3 lagi setiap minggunya gitu. Em, ini juga aku mungkin ini kurang lebih teman-teman juga udah ngerti ya, kita ada di grup yang sama gitu. Ini untuk rules-nya, mungkin Levi mau jelasin rules-nya lebih detail. Levi, masih di mute. Sorry, di mute. Oke guys, halo semua, selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Levi. Ya, aku adalah Head of Mentor yang bakal benar-benar membersamai kalian selama 30 hari ke depan. Di sini aku ngelihat wajah-wajah yang udah lama, udah sepuh kayak Kak Putri, Kak Abdul Tawar, yang udah jadi prasasti, Kak Reza. Oke. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang ya guys ya. Kita bakal ketemu terus, jadi jangan bosan banget sama aku ya. Nah, kita langsung bahas tentang rules-nya. Jadi kita yang bahas pertama itu mengenai kehadiran. Jadi Kak, boleh di share screen dulu Kak? Nah ya, biar gak kosong-kosong banget kan. Gak harus ngeliat buka aku doang, takutnya gitu. Nah, jadi ya ini seperti yang teman-teman udah baca dan di breakdown ya, teman-teman udah tahu kehadirannya itu seperti apa.
dianggap failed seperti apa, maksimal bolongnya bagaimana, terlambatnya juga seperti apa. Di sini aku gak bakal breakdown lagi, tapi aku lebih bahas merincikan transparansi penilaian di grup bareng. Nah, teman-teman bisa buka chat di grup ya. Di situ aku udah kirim pesan. Nah, teman-teman bisa baca di situ. Jadi, indikator penilaian kami itu ada empat poin. Lima tingkat, mohon maaf. 5 tingkat. Poin pertama itu sebanyak 4 poin, mohon maaf. 4 poin untuk kategori orang yang on cam dan juga on time. Nah, on cam sama on time ini dikategorikan seperti itu kalau apa? Kalau misalnya nih ya, datangnya dari 19.45 sampai jam 19.50. Itu on time. On cam-nya dikategorikan seperti apa? Ketika dari awal masuk hingga selesai, itu masih on cam terus. Nah, Kak, kalau misalnya ada yang ingin izin ke toilet atau privasi lainnya, teman-teman bisa izin terlebih dahulu dan juga menyertakan alasannya. Nah, jangan lewat WA ya, jangan lewat WA, tapi lewat eh, chat yang ada di Zoom. Nah, chatnya juga jangan meeting apa ya, meeting group chat, tapi ke salah satu mentor yang ada di hari tersebut siapa. Misalnya Kak Miftah, atau aku, atau Kak Atsila, ataupun Kak Nurul Fitri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 3 poin. 3 poin ketika teman-teman masuk di atas 19.50, tapi on cam juga nih sampai akhir. Nah, itu dapat 3 poin. Itu masuk kategorinya on cam tapi telat. Terus ada poin kedua, 2 poin ini. Tahap ketiga nih 2 poin, yaitu ketika teman-teman datangnya telat, ya di atas 19.50, sekitar dari jam 19.51 sampai jam 20.05. Kalau lebih dari 20.05 itu gak kita anggap hadir ya, karena dia udah telatnya lebih dari 15 menit. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar telatnya karena urusan yang ada urgensi ya, baik itu keluarga. Nah, itu teman-teman bisa chat terlebih dahulu by PC ya. Ini WhatsApp gak apa-apa. Kalau benar-benar gak bisa hadir. Di situ aku udah menyertakan atas nama Miftahul Hidayah sebagai tim mentor yang akan melihat siapa aja yang izin hari tersebut. Nah, itu kalau yang dia telat tapi on cam terus sampai akhir, nah itu dapatnya 2 poin. Nah, buat orang yang udah telat tapi juga gak on cam nih ya teman-teman, itu sorry banget, cuma dapat 1 poin. Yang izin 0, yang tidak hadir itu pasti 0 juga. Oke, terus teman-teman biar makin asik juga ya dan juga menghargai tim mentor kepada kalian semua yang udah aktif dan udah bangun environmental atau lingkungan di Grow Bareng ini cukup kondusif dan juga cukup asik, itu kita bakal kasih setiap bulannya 10 poin tambahan kepada 3 orang yang terpilih. Nah, penilaiannya itu dilakukan di apa sih? Yang pertama, ketika selama challenge-nya itu berlangsung di minggu pertama ya. Minggu pertama, minggu kedua itu challenge berlangsung. Tapi titik penentuan di mana kita bakal tahu ini tuh aktif banget apa enggak, itu ketika lagi yang namanya growth talk atau growth class. Nah, growth class ini beda sama growth talk. Kalau growth talk kan ambil narasumber dari luar untuk memberikan ilmu. Nah, kalau misalnya growth class itu tim mentor yang memberikan ilmu tentang self development kepada kalian, di mana cuma around 15 menit doang. Habis itu bakal masuk ke breakout room secara acak, dan di situ kalian bakal bertemu nih satu sama lain, saling interaksi. Nah, di situ kita tim mentor tuh bakal ngeliat interaksi kalian bagaimana. Ketika ada narasumber atau lagi ada growth class, kalian aktifnya seperti apa, ngasih pertanyaannya bagaimana, ngelucu apa enggak. Jadi teman-teman, kita bakal cari 3 orang dengan kategori terkeren untuk orang yang ngasih apa ya, ngasih pendapat nih udah kritis tapi nggak pinggir jurang juga gitu loh, paham kan? Terus yang kedua, untuk orang yang teraktif itu kayak aku gini lah, suka ngomong, suka bahas. It's okay kalau misalnya kalian berpendapat, kak, aku takut nih kalau misalnya bicara berpendapat tapi dikiranya itu kurang bagus gitu. Gak apa-apa, di sini tuh tempat kita untuk belajar, itu teraktif, oke banget. Dan yang terlucu itu buat orang-orang yang kayak aku lah, karakternya yang suka ngejokes kayak Kak Putri, Kak Abdul tuh. Nah, Kak Abdul tuh sering banget ngejokes dia dulu. Tapi jangan jokes pinggir jurang ya guys ya. Nah, itu bakal dapat 10 poin dan nanti juga bakal dikasih tentunya poin tambahan, dan itu pasti lewat yang namanya point of view setiap mentor. Bukan cuma aku doang, jadi nggak subjektif, tapi dari
4 orang di mentor, siapa yang bisa kita temukan. Seperti itu sih Kak Reza. Dan teman-teman jika ada ingin yang bertanya yang lebih lanjut, bisa silakan dan bisa mengajukannya ke Kak Reza. Terima kasih. Oke, oke. Thank you, Levi, untuk penjelasannya. Cukup jelas ya. Tadi suaranya sih di aku aman ya, Gira ya. Tapi memang agak kecil sedikit ya. Tapi harusnya masih aman. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di grup juga boleh, atau di Zoom juga boleh. Mungkin aku langsung move selanjutnya. Jadi kita juga ada hadiah gitu ya buat teman-teman gitu. Jadi dari total uang pendaftar itu kita bakal juga ada uang buat yang juara 1, 2, dan 3 gitu. Dan untuk top 3 biasanya kita ajak juga untuk masuk grow bareng gitu sebagai tim kita kalau misalnya tertarik. Nah, itu kurang lebih untuk hadiah dan sertifikat. Biasanya sertifikat max 2 minggu setelah challenge sih, tapi biasanya more or less itu seminggu setelah challenge selesai gitu. Lalu juga ini lebih ke prosedur pendaftaran ya yang kemarin. Harusnya sih udah demikian seperti itu. Oh iya, tadi juga kalau misalnya ada 2 hari berturut-turut tanpa konfirmasi, kita kick dari grup ya, Lev ya. Dan kalau misalnya 3 hari berturut-turut dengan konfirmasi, kita kick dari grup juga. Kenapa? Karena memang kita ngerasa kita tuh nyoba kemarin nggak ngekick dan ngekick juga, dan ketika ada kicknya itu lebih seru sih. Jadi orang-orang yang bertahan sampai akhir adalah orang yang konsisten gitu. Nah, itu yang kita harapkan karena makin akhir biasanya kita makin lengket, makin dekat, dan kita pengen dekat sama orang yang layak dekat sama kita aja gitu ya. Jadi welcome teman-teman, enjoy the journey. Mau umur kalian berapa dan sebagainya, justru kita memang nge-ads itu ke di atas 24 kemarin gitu ya, fun fact. Jadi kita lihat keseruannya orang-orang yang problemnya udah lumayan banyak gitu ya, quarter life crisis dan lain-lain. Dan di Grow Bareng banyak yang masih mahasiswa juga, jadi siapa tahu nge-refresh teman-teman juga sambil konsisten. Itu aja sih yang mau aku share. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain? Kak Reza, aku mau kasih tambahan juga ya. Boleh, boleh, boleh. Teman-teman, kalau misalnya ada yang 2 hari atau udah mulai dari sekarang tapi ngerasa tiba-tiba nggak jadi ya, jadi kayak ngundurin diri, sorry to say, uangnya nggak bisa kita balikin ya. Jadi sekali nyemplung ini udah sekali jebur juga gitu guys. Thank you. Ya, oke. Ya. Sama ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman tuh adalah orang pemalu, justru ini partnya teman-teman ngomong aja gitu ya, bercerita, berpendapat, atau menyanggah Levi juga nanti boleh gitu ya, disarankan gitu. Mungkin ada pertanyaan? Boleh teman-teman kalau misalnya ada penasaran pengen nanya, gak apa-apa banget guys. Oke. Yang hashtag yang komitmen aja berarti ya. Iya, YKKKA yang Hah? komitmen-komitmen aja gitu ya. Ya YKKA. gitu-gitu. Mm-mm. Tapi bukan kancing ya guys ya. YKK-nya. Oke. Oke, teman-teman, ada yang Aman kayaknya nih live. Aman nih Mas? kayaknya. Udah pada ngerti nih muka-mukanya. Novelia tapi kayak mikir sesuatu apa sih? Mikir apa sih? Oh enggak ya, aman ya. Kayak, kayak serius banget gitu ya mukanya. Oke, Betul, betul. kalau gitu kita absen dulu kali ya, dari kota mana aja kali ya, Lev ya. Ya, Pengen tahu mumpung ada mukanya sebelum kita foto bareng. ya. Di kota apa aja boleh ketik dong. Misal Fatur nih dari mana gitu. Kita cari paling terjauh dari Pulau Jawa ya. Boleh. Terjauh Kendari, Kendari, sebut namaku Bang. Nadawan Nadawan. boleh. Nadawan kenapa? Nadawan Kediri. itu, aduh takut gak lucu Lev. Nanti Hah? aja. Oh Dom Bandung, domisili Jakarta, mana? Jakarta. Delhi. Ingat gak jokesnya Kak? Enggak, enggak. Delhi Oh, Serdang. Serdang tuh di mana ya, Lev ya? ayo geografinya berapa kemarin? Serdang tuh. Medan, Medan. Wah, Medan. Oh, Medan ya. Oke, oke. Surabaya, Bali, Bekasi, Yang Pasuruan. Surabaya di mana tuh? Surabaya di mana nih? Dekat Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat. Tinggal lompat doang. Oke, jokesnya kita apresiasi ya guys ya, jokesnya ya. Tinggal lompat aja doang. Oke, oke, oke. Gorontalo, Banten, Makassar. Oh, Makassar lumayan jauh juga. Bali Makassar. jauh juga tuh. Oh, Bali ada yang kayak Wah, sama Kak Putri itu. tuh ada Bali, Bali juga tuh. Kalteng. Kalimantan Tengah. Oke. Gimana kabar IKN?
Temen aku itu, Katanya oh iya jangan di iya, pinggir jurang ya, Lev ya. Oke. enggak kan, Oke, karena udah 20.40, kita foto bareng dulu kali ya. iya betul. Um, on cam dulu mungkin Dida, Putra, Yuk, Angelica, on cam guys, on cam. Sebenarnya Madawan. fun fact ya guys ya, pertama kali buat confident tuh ngebiasain diri ngelihat diri itu di depan cermin. Nah, di sini kalian gunain buat ngeliat diri kalian di depan kamera. Oh Itu gitu. bagus. Temen aku Ya, tiap ngaca ini kurang pede dia. Kenapa ya? ya. Nah, mungkin kayak on cam dulu, kita tunggu 5 detik ya. Eh, Lima. Karisa fun fact toh Kak. Kenapa tuh? Sambil nunggu fun fact nih guys. Jadi Hmm, nanti tuh kalian bakal kita trigger dengan kasih ini apa leaderboard setiap minggunya siapa pencetak poin gitu oke, di pencetak poin atas. ranking 1 gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, oke, oke. Itu jadi keren sih guys. Mm, 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 mm. Mm-mm. Siap. Oke, Kita hitung ya. oke, sudah siap. Ini guys. Sorry ya, jangan mengakali aturan juga lah. Masa pakai animasi? Oke. Iya, Boleh tolong, boleh tolong pakai muka real guys. muka reels aja ya. Mm-mm. Kita mungkin nggak tahu Nah, settingannya mungkin left PS. eh, ini kayak yang di ITS itu gak sih yang dia jadi apa? Pakai efek Robot alien ya. terus gak tahu cara matiinnya. Oke, kita Ya foto udah aja. deh Kak. Ya kayak next time tolong di ini ya, tolong pakai wajah asli aja. Oke. Mm, mm, mm. Nah, Tinggal Kak kan Dinda juga. muncul kan. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ada slide dua nggak sih? Oke, ada ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you, guys. Wah, Oke. Kak Ella di atas awan nih. Di mana itu, Kak Ella? Guys, satu lagi Kak. Kak Reza, satu lagi please. Apa tuh? Ini buat mudahin tim mentor ya. Kan ini lebih dari 20 juga. Please Hmm. namanya pakai nama asli ya guys ya. Jangan nama itu aku susah soalnya lo Oh nginget-nginget iya, tadi ya. benar-benar. Tolong ya guys. Ya. Oke, Jadi oke, oke. kalau misalnya nama kalian nggak terabsen, eh, tapi kalian ngerasa udah masuk, nah itu berarti kalian bisa lihat dulu nama kalian tuh dan sesuai nama kalian yang asli apa enggak di form pendaftaran. Ya, tolong bantuannya. Nanti kalau enggak kita nggak tahu siapa ini biasanya kita konfirmasi, tapi kalau misalnya benar-benar nggak ketemu kita bakal kosongin. Jadi kan itu merugikan juga baik mentor sama kalian. Oke, thank you ya kalau misalnya dia bisa kerjasamanya. Oke, thank you, guys. See you besok. Thank you, thank you, thank you. Ada semua.